Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah. Selamat memasuki bulan April di tahun 2023 ini. Hari ini kita disapa oleh Tuhan lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 9. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita untuk mengawali bulan April ini. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Di dalam bahasa Batak, nas ini tertulis di dalam ayat yang ke-8 demikian. Sayunang mamarimas huho ale Jehovah, jalaunang totong paingot-ingot hajahaton nami. Wa ida jalatatap hami, ay bang somdo hami sude. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, nas harian kita hari ini adalah sebuah permohonan sekaligus pengakuan yang diajarkan oleh Yesaya kepada kita. Ketika menghadapi masalah, baiklah kita memohon pertolongan kepada Tuhan Allah kita. Maka melalui nas harian ini ada dua hal berharga untuk kita teladani. Yang pertama, permohonan belas kasih Tuhan supaya berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Salah satu sifat kebanyakan manusia adalah sulit mengaku kesalahan dan selalu merasa benar. Maka orang yang merasa benar tentu akan merasa tidak perlu belas kasih dan pengampunan. Oleh sebab itu, kiranya kita semua membuka hati dan menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang berdosa yang memerlukan belas kasih Allah. Janganlah seperti umat Israel dalam konteks nas harian kita ini. Mereka baru menyadari keberdosaan mereka setelah mereka menderita dan merana dalam penindasan Babel, setelah Yerusalem jatuh ke tangan tentara Babel. Janganlah penderitaan yang membuat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Dengan demikian, kita akan butuh belas kasih dan pengampunan dari Tuhan Allah kita. Dan dengan iman memohon, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Lalu yang kedua, pengakuan akan kedahsyatan kuasa Tuhan. Jikalau Tuhan murka, hukuman seberat apapun bisa Tuhan timpakan kepada kita dalam kemahakuasaannya. Yesaya sendiri mengakui kemahakuasaan Allah yang dilukiskannya dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 Yesaya 64 ini. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Oleh sebab itu saudara-saudariku, dalam kerinduan mengharapkan belas kasihan Allah itu, akuilah dengan sungguh-sungguh bahwa Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan pengakuan dan permohonan ini, kita sudah berada dalam jalur yang tepat untuk menerima berkat pengampunan itu. Kita perlu belajar dari pengalaman umat Israel. Sesungguhnya dosa-dosa mereka kepada Tuhanlah penyebab hukuman pembuangan mereka ke Babel. Tetapi mereka bukannya menyesali segala dosa dan pelanggaran mereka kepada Tuhan. Malahan lebih mempercayai kekuatan bangsa lain. Mereka bukannya datang dan menyerah kepada Tuhan Allah dan memohon pengampunan, malahan semakin menjauh dengan meminta usaha penyelamatan kepada bangsa Asyur. Maka Yesaya mengajak mereka kembali kepada Allah. Oleh sebab itu, apapun pergumulan dan persoalan, carilah Allah, temuilah Dia dalam doa dan pengharapan kepadanya. Sebab Dia berkuasa atas kehidupan kita, yang akan membebaskan kita dari segala hukuman, dari segala derita, dan yang akan memerdekakan kita menerima belas kasih dan pengampunannya. Amin.
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.